haram kata para ulama. Kecuali boleh kita pergi ke negeri kafir kalau ada kebutuhan saja. Faktanya orang-orang yang punya pemahaman ini masih ada di Indonesia. Dan faktanya pemerintah kita masih membiarkan aja orang-orang seperti ini berkeliaran, padahal ceramah-ceramahnya berpotensi memecah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Namanya Abu Yahya Badrussalam, Ustadz Wahabi yang kita kenal sebetulnya. Dia memang manusia yang sering sembarangan di dalam berstatementnya. Ingat saya itu dulu si Abu Yahya Badrussalam ini pernah mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada. Tidak ada kitab Wali Songo. Dan itu membuat kita geram sama-sama sebagai orang yang meyakini bahwa memang wali itu ada. Ya, bahwa memang Wali Songo itu ada. Kita hormat sebagai orang Indonesia yang mempercayai kewalian Wali Songo. Tapi ya apa boleh buat, Wahabi memang sedari dulu ditanamkan di dalam pikirannya tidak percaya wali. Nah sekarang si Abu Yahya Badrussalam ini membuat geger lagi. Dia menyebut haram bepergian ke negara kafir. Gila, haram hukumnya, haram bos, nggak tanggung-tanggung, haram hukumnya bepergian ke tempat, ke negara kafir. Ya meskipun nggak ada sih negara kafir, ada nggak negara yang namanya kafir? Nggak ada kan? Ada gak? Negara kafir ada gak? Gak ada. Ada juga Malaysia, ada juga Hong Kong, ada juga Jepang, ada juga Inggris, ada juga Arab, ada juga Thailand dan sebagainya. Gak ada negara kafir. Gak ada negara kafir. Heh, Badrussalam, gak ada negara kafir. Soak memang menghadapi orang-orang Wahabi ini ya. Bayangkan dia menutup diri kepada orang-orang yang mestinya didakwahi. Harus kita kenalkan ajaran agama Islam. Ini malah tidak boleh, haram, bahkan bepergian. Bahkan sekedar jalan-jalan juga haram katanya. Oke, mari kita simak sama-sama nih ya. Ucapan somplak Abu Yahya Badrussalam ini. Haram kata para ulama. Kecuali boleh kita pergi ke negeri kafir kalau ada kebutuhan saja. Adapun hanya sebatas jalan-jalan nggak boleh kata para ulama. Banyak ya di antara kita ini bahkan terkadang udah ngaji. Udah ngaji, mau kemana? Mau jalan-jalan, kemana? Ke Hong Kong, ke Hong Kong. Mau kemana? Ke Paris. Wih, Masya Allah. Mau kemana? Tak usah jauh-jauh. Di Indonesia juga banyak kok indah-indah. Ngapain jauh-jauh? Habis duit nggak ada manfaatnya. Mubazirin dan mubadirin kanu ikhwana syayatin. Ya. Oke, jelas ya. Mohon maaf saya lagi di pinggir jalan, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu suara saya. Anggaplah ini musiknya, karena kan ada backsound-backsoundnya kan. Anggap ini backsound alami gitu loh dari pinggir jalan. Nah, jelas apa yang dia katakan itu sangat menyimpang. Ya, sangat menyimpang. Jalan-jalan, hiburan itu ke negara yang kafir katanya haram. Ya meskipun saya katakan lagi nggak ada negara kafir. Mungkin di dalamnya orang-orang yang non-Islam ya. Tapi apakah iya? Apakah benar kita tidak boleh kemudian bahkan bersentuhan, bahkan jalan-jalan ke negara yang mayoritasnya non-Islam? Mana dasarnya? Mana dasarnya? Kalau kita mau menggadaikan keimanan kita, ini baru masalah. Tetapi kan kemudian urusan keimanan ini lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Terserah, imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku.
Seperti kemarin saya mengupload salah seorang Habib, katanya Habib, dan bagi saya harus dipertanyakan kehabibannya karena gelar Habib sangat tidak cocok dan tidak pantas disandang oleh dirinya, yang mengatakan bahkan tidak boleh berteman dengan orang non-Islam. Dan saya kemarin katakan, dan saya kemarin tentang, dan saya kemarin kecam, dan saya kemarin kantor ucapannya. Karena apalagi di Indonesia yang bukan hanya di dalamnya ada orang Islam, tapi ada orang non-Islam juga. Sementara statement si orang itu, si Habib itu mengatakan tidak boleh berteman dengan orang non-Islam. Ini pernyataan-pernyataan yang bagi saya sangat menyesatkan dan tidak membuat akur sesama warga Indonesia. Ini namanya memecah belah namanya tuh. Statement-statement seperti ini memecah belah. Maka di momen spesial masih di dalam rangkaian Agustus Hari Kemerdekaan, saya mengajak kepada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama menjauhi, untuk sama-sama kemudian teriak lantang menolak ceramah-ceramah yang provokatif, menolak ceramah-ceramah yang tidak berperi kemanusiaan, menolak ceramah-ceramah yang di dalamnya ada muatan, ada esensi perpecahan antar sesama manusia. Kita tidak menyebutkan mau dengan agama atau budaya manapun, urusan perkawanan, urusan persekawanan kita mesti lakukan. Ya, mesti kita lakukan. Statement si Habib itu kemarin seolah-olah takut umat muslim tersaingi kebaikannya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, jangankan keluar dari manusia, dari bool, tahu bool, pantat ayam, keluar telur, kalau itu kebaikan diambil gitu loh, bukan malah dijauh. Kan itu. Jalan-jalan ke negara kafir katanya, nggak boleh, haram. Ini jelas pernyataan yang sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Mestinya itu menjadi ladang kita untuk berdakwah. Orang yang belum percaya Islam, ya, orang yang masih belum percaya agama Islam, jadikanlah itu ladang untuk kita berdakwah, untuk menyebarkan syariat ajaran agama Islam, bukan malah kita tidak boleh datang kepadanya. Ini pernyataan yang sangat keliru sekali ya. Tapi satu kali lagi ya wis lah, faktanya orang-orang yang punya pemahaman ini masih ada di Indonesia. Dan faktanya pemerintah kita masih membiarkan aja orang-orang seperti ini berkeliaran, padahal ceramah-ceramahnya berpotensi memecah belah. Dan inilah yang membuat menurut saya Indonesia susah majunya. Ada orang-orang yang terlalu fanatik terhadap agamanya, seolah-olah ingin membela agamanya padahal ingin mengkerdilkan ajaran agamanya. Ada orang yang seolah membela aturan Allah padahal sedang mengkerdilkan aturan Allah. Ya. Dan ini fakta ada di Indonesia. Maka di momen kemerdekaan saat ini, satu kali lagi saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak mempercayai orang-orang yang sebetulnya tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang selalu mereka ucapkan. Dan jangan sampai kita terpengaruhi. Yakinkan dan sadarkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, budaya kita, ya, itu udah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia itu benar-benar waliullah. Yakinkan itu, pahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.